3, 4, ya seperti ini. Harus itu, harus memberikan dampak kepada pertumbuhan tadi, pertumbuhan ekonomi melalui apa? Melalui penjaminan terhadap usaha mikro kecil menengah dan besar. Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Hari ini Haji sudah berada di ruangan Bapak Direktur Utama Jamkrida Bali. Beliau adalah Bapak Iketut Widiana Karya. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang bagaimana kisah Bapak Widiana Karya memulai karirnya, bagaimana kehidupannya waktu kecil, dan nilai-nilai apa yang ditanam oleh orang tuanya sehingga beliau bisa mendapat posisi seperti sekarang. Hari ini Haji sudah bersama Bapak Ketut Widiana Karya. Om Swastiastu Pak Tut. Om Swastiastu je. Ngobrol mengganggu niki. Nggih. Pak Tut, mungkin kita cerita dulu sedikit Pak Tut nih. Nggih. Orang kan menganggap Pak Tut sekarang ini di posisi yang sekarang jabatan Direktur Utama ini kan sesuatu yang luar biasa Pak Tut. Nah, sepertinya kan orang menganggap ini mungkin perjuangan Pak Tut untuk mencapai itu kan mungkin ada ini ada kerja keras di situ, ada perjuangan yang mungkin yang orang belum paham. Kira-kira kita mulai dari cerita Pak Tut dari sejak kecil. Sebenarnya Pak Tut sejak kecil ini memang ceritanya menjadi Direktur Utama apa bagaimana Pak Tut? Ya, jadi terima kasih Je. Kita atau saya sendiri sebenarnya sama dengan masyarakat pada umumnya ya, karena saya kan berasal dari desa, tepatnya asal saya itu dari desa Grih, Eben Semal, Kabupaten Badung ya, Provinsi Bali. Jadi saya dilahirkan tahun 1961, jadi sudah 61 tahun umur saya sekarang. Saya sekolah SD-nya di SD Grih, dulu SD Grih namanya, sekarang SD nomor 1 Eben Semal, yang lokasinya tetap di Grih. Nah, saya orang tua, bapak saya memang pengusaha waktu itu, tetapi pengusaha kecil-kecilan di desa sebagai jagal sapi. Ibu saya sebagai pedagang tembakau di Pasar Mamal. Saya dilahirkan bersembilan orang, tetapi saat ini masih ada 5 orang saudara saya, dan saya kebetulan anak yang ke-8 sebenarnya, yang ke-8 ya, ketut balik ya. Jadi saya memang disekolahkan sama orang tua saya, jadi semua anak-anaknya sekolah. Maklumlah waktu itu memang keluarga di kampung itu anaknya lumayan ya, banyak ya, sampai 9 orang, 11 orang gitu. Ya saya syukuri bapak ibu saya bisa menyekolahkan saya, walaupun dengan kondisi yang sederhana sekali gitu ya. Mungkin yang pemirsa ingin tahu sebenarnya Pak Tut ini waktu kecilnya kehidupannya seperti apa Pak Tut? Ya. Apakah karena mungkin orang menganggapkan Pak Tut mungkin dari keluarga berada gitulah kira-kira. Kira-kira Pak Tut ini waktu kecilnya nakal apa enggak Pak Tut? Saya seperti biasa penampilan sekarang kalem sekali? Memang tiang waktu kecil itu ya tergolong biasa-biasa aja. Tidak nakal juga tidak terlalu kalem ya. Karena waktu tiang SD di desa itu ya teman-teman ya sangat dekat dengan tiang, dan tiang selalu diajak, dan kebetulan waktu SD SMP itu sudah mulai ikut-ikut organisasi yang walaupun organisasi seperti Seko Barong yang apa namanya itu yang untuk anak-anak itu, kita sudah belajar di sana berorganisasi, belajar bertanggung jawab seperti itu. Saya dari kecil sudah ikut organisasi Pak Tut? Dari kecil saya sudah ikut, dan itu memang saya sukai, hobi memang saya di organisasi seperti itu Pak. Selain Pak Tut juga kan mungkin dari SD juga pasti juara Pak Tut? Ya kebetulan waktu SD juara 1 tetap saya bisa raih. Akan tetapi di SMP Negeri Belatio saya, sekarang SMP Negeri 1 Biar Semal, saya tidak pernah mendapat juara 1, paling saya juara 2, juara 3 seperti itu. Berarti termasuk dari 3 besar Pak Tut ya? Ya, termasuk, tetapi tidak pernah dapat juara 1. Ya. Nah kira-kira setelah Pak Tut melewati hidup masa kecil di desa itu,
Kan mungkin dari SD, SMP kan masih di desa ini. Masih di desa. Nah setelah itu Patut pindah ke kota, misalnya ke Denpasar lah. Gitu. Waktu itu Patut sejak kecil itu sudah punya cita-cita jadi apa Patut? Ya, waktu saya SMP sebenarnya saya sudah punya cita-cita untuk melanjutkan di sekolah di STPDN. Karena saya lihat waktu itu Pak Camat ini gagah sekali Pak Camatnya. Karena saya waktu SMP kan saya ikut pramuka Pak. Yang ikut pramuka, yang sebagai penggerak bendera. Waktu itu bersama teman-teman, saya lihat Pak Camat pakaiannya gagah sekali pada saat upacara. Jadi saya ingin menjadi punya cita-cita itu menjadi camat paling tidak seperti itu cita-citanya. Memang perjalanan mengatakan lain ya. Jadi saya waktu setelah tamat SMA, kebetulan SMA saya di Swastiastu, SMAK Swastiastu, sekarang SMAK Santo Yosep ya. Saya tidak dapat negeri, saya di sekolah swasta SMAK Swastiastu. Begitu tamat, cita-cita saya berubah. Jadi saya kuliah dulu, saya lanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana jurusan manajemen. Oh, waktu setelah tamat SMA setelah tamat ya. Lalu setelah di sana berapa tahun Pak Tudring saya waktu itu kebetulan kan tahun-tahun segitu itu kuliahnya teman-teman tidak secepat sekarang ya. Sampai 5 tahun saya kuliah di sana. Sudah itu kebetulan saya waktu di kampus saya ketua senat. Jadi ketua senat dan juga sampai saat ini pun saya ketua alumni di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Jadi teman-teman mempercayakan kepada saya. Sudah agak lama sih ini. Nah waktu itu juga saya kebetulan selain senat saya ikut Menwa, ikut Mapala, ikut organisasi yang positif. Kan dari itu saya lihat itu kan Pak Tut ini senang sekali organisasi. Apa yang membuat Pak Tut tertarik dengan organisasi Pak Tut? Ya mungkin itu hobi aja ya. Hobi, selain orang tua saya dulu klien dinas, pekaseh di kampung, itu mungkin juga menurunkan hobinya kepada saya untuk ikut organisasi karena saya memang suka di samping mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Seperti itu yang saya. Lalu setelah Pak Tut tamat kuliah ini Pak Tut kan ingin bekerja. Ya. Pasti sudah harapannya bekerja kan gitu. Ya. Nah setelah itu Pak Tut bekerja di mana Pak Tut? Begini juga ceritanya. Waktu saya kuliah saya sudah mengajar akuntansi di Semia Pandawa, Abian Semal. Sudah ngajar? Sudah ngajar saya. Sudah ngajar semester 3 saya di Fakultas Ekonomi itu sudah mengajar akuntansi di Semia Pandawa. Kebetulan masih saudara saya yang punya yayasan dan kelas sekolahnya juga dari kampung saya. Demikian saya habis kuliah saya ngajar. Di samping itu juga oleh desa adat. Kebetulan di desa adat saya di desa adat Gereh ini akan menjadi pilot project LPD tahun 1986. Berarti awal-awal pendirian LPD. Ya, awal-awal pendirian LPD dipilih oleh pemerintah untuk di Kabupaten Bandung kan dipilih desa adat yang besar itu LPD Legian. Besar dalam arti kramonya banyak gitu ya. Nah itu yang menengah di Luklo, LPD Luklo, yang masyarakatnya sedikit hanya 2 Banjar ya. Di Gereh dipilih sebagai pilot project. Jadi waktu itu karena tidak ada warga yang sekolah di ekonomi, jadi saya ditunjuk oleh klien desa adat waktu itu untuk ikut pelatihan LPD. Ikutlah saya. Sudah lulus itu atau belum? Nah, belum, saya masih kuliah semester berarti. Berapa itu tahun 86 belum tamat saya kan saya tamatnya 88. Ya, jadi masih kuliah. Astum karo saya punya pengalaman di situ saya di LPD mengelola LPD model lama ya dengan catatan kas tabelaris waktu itu ya. Ya, dan saya begitu kuliah kan sudah mulailah mengerti neraca dan lain sebagainya. Walaupun saya IPA dulu di SMA, tetapi saya belajar akuntansi juga di ekonomi UNUD itu. Nah, jadi saya bisa menyesuaikan. Nah, saya ditugasi oleh Kramon Deso dalam hal ini Bendesa Adat untuk mengurus LPD tersebut. Tetapi begitu saya tamat tahun 88, karena saya punya pengalaman LPD, kebetulan Bank Indonesia yang di Jalan Suli mencari konsultan untuk PPHBK, pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat. Ya, waktu itu saya tes bersama beberapa teman, kebetulan saya bisa lolos dan saya diterima sebagai konsultan, sehingga konsultan di Bank Indonesia. Sehingga tugas saya sebagai ketua LPD namanya waktu itu, sekarang kepala LPD. Nah, saya serahkan kepada yang lain, warga yang lain.
supaya berjalan bagus Ya, bisa fokus ya, Pak Tur, ya. fokus. Walaupun demikian saya semenjak itu tetap menjadi pengawas LPD sampai sekarang masih Masih di pengawas masih LPD. sebagai pengawas LPD. Walaupun saya tidak sebagai pengurus langsung, tetapi saya sebagai pengawas masih dipercaya. Padahal hal ini sudah saya sampaikan kepada Kramo di Desa Datgere supaya pengawas ini diremajakan lah. Iya. Nah, karena banyak adik-adik sekarang itu sudah tamat ekonomi, sudah bisa lah, sehingga ilmu kan bisa kita transfer seperti itu. Tapi belum diganti juga Pak Tur. Yang Tapi belum diganti juga. belum diganti, dan kebetulan ada perda tentang desa adat terkait juga dengan LPD, kan ada penyesuaian ini. Ada penyesuaian dalam arti dengan perarem pengurus LPD itu terus terang saya mau atur di perarem supaya ya pada saatnya itu kepengurusan LPD ada regenerasinya. Walaupun saat ini masih bagus, berjalan bagus, tetapi kan kita namanya perusahaan kan harus ada aturan main yang jelas. Kalau kita ingin LPD itu supaya tetap ajak ya ke depan seperti itu. Ya, nanti setelah Pak Tur menjadi konsultan di BI ini, khusus tentang LPD ini, kan itu kira-kira berapa tahun Pak Tur ini ya? Dan apa yang mungkin yang bisa Pak Tur petik dari setelah menjadi konsultan di Bank Indonesia ini? Oke, jadi cukup lama saya menjadi konsultan di PHBK di Bank Indonesia di Jalan Suli, itu mulai tahun 88 begitu saya tamat sampai dengan tahun 93 ya. Banyak hal yang saya belajar di situ karena BI terus terang aja kan waktu itu sangat ini sekali, jadi disegani karena sebagai pengawas tugas BI kan ada 3 katanya begitu, sebagai pengawas lembaga keuangan, bank, juga sebagai pendorong penumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi di Bali, selain menjaga kestabilan nilai rupiah kan waktu itu kan ya. BI masih bisa nyalurkan kredit Pak ya. Nah, dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi di masyarakat, disitulah tugas saya sebagai konsultan untuk melakukan supervisi atas pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat. Kan banyak nih kelompok swadaya masyarakat yang ada di masyarakat, terutama yang punya usaha produktif. Itu yang disasar oleh bank pelaksana. Bank pelaksananya seperti waktu itu Bank Dagang Bali, Bank Sriparta, BPD, termasuk BRI juga, termasuk bank-bank milik negara lainnya. Itu yang disasar, itu kelompok-kelompok itu yang didorong oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia yang memfasilitasi. Saya kebetulan tugasnya untuk memediasi, menjembatani antara Bank Indonesia dengan ini. Karena dengan kelompok itu, karena sumber dananya 20% dari BI untuk kreditnya, 80% dari bank pelaksana. Nah, itu yang kita. Nah, inilah yang juga mengantarkan Pak Tur niki menjadi konsultannya BRI mungkin. Ya, setelah menjadi konsultan setelah di PHBK, saya kebetulan diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat juga untuk menjadi konsultan di BRI ya, menangani kredit P4K. Tapi tugas saya di Provinsi Jawa Tengah dan Jogja, daerah istimewa Jogja. Nah, jadi 2 provinsi itu, yang walaupun Jawa Tengah kan provinsi kabupatennya ada 30-an lebih, kalau Jogja hanya 5, jadi saya bertugas di sana 2 tahun, 94 dan 95, 1994, 1995. Tetapi saya selalu pulang setiap minggu saya pulang ke Bali. Pulang ke Bali. Nah, itu tugas saya lebih ini lagi, spesifik lagi, tidak saja kelompok, tetapi kelompok yang spesifik, yang nelayan dan petani yang punya usaha produktif. Itu yang diberikan kredit oleh BRI. Jadi semua cabang BRI itu memberikan kredit untuk kelompok-kelompok yang layak. Nah, di situ tugas saya mau monitoring. Jadi ya keliling-keliling selama 2 tahun di Jogja dan di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Mungkin ini kan panjang sekali Pak Tur. Kalau saya baca dari bawah ini kan Pak Tur ini pengalaman bekerjanya kan panjang nih, sampai terakhir setelah jadi konsultan BI, dan itu menjadi juga bekerja di World Bank kan gitu, juga bekerja di Sana Ventura kan gitu, dan juga yang bekerja di PD Pasar ini kan juga gitu, di Rut PD Pasar. Sekarang di Rut Jamkrida. Nah, kira-kira dari semua itu apa yang mengantarkan Pak Tur bisa menjadi menempati posisi strategis seperti itu Pak Tur? Nilai-nilai apa yang mungkin yang ditanamkan oleh orang tua Pak Tur sehingga Pak Tur ini bisa diterima di mana saja kira-kira saya lihat di sana. Apa yang menjadi nilai yang ditanam oleh orang tua Pak Tur? Ya betul. Jadi
ini sebenarnya tidak terlepas dari apa yang ditanamkan oleh orang tua saya, termasuk kakak-kakak saya, karena ditekankan sekali saya tidak boleh memilih pekerjaan. Jadi kita harus bekerja. Saya ingat pesan bapak saya itu, saya harus rajin, tekun, dan jujur. Dimanapun bekerja, jangan memilih-milih pekerjaan. Nanti hasil yang menentukan Anda. Seperti itu pesan bapak saya. Jadi saya disuruh bekerja yang tekun, rajin, dan jujur. Itu yang ditekankan ya. Sehingga saya begitu habis di konsultan UNDP di BRI, saya akan lanjut di Bapeda Bali ya, BUIP Bali Urban Infrastructure Project ya. Itu setahun, dah itu habis itu saya lanjut di Modal Ventura. Modal Ventura cukup lama juga. Di Modal Ventura saya belajar mengoperasikan perusahaan. Saya kebetulan JM-nya di sana. Dan setelah di Modal Ventura saya di World Bank di Bappenas. Di Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu saya menangani proyek Bank Dunia, World Bank untuk PPK, Program Pengembangan Kecamatan khusus untuk microfinance. 2 tahun juga di sana, 2004-2005. 2005 akhir saya kembali lagi ke Bank Indonesia untuk menangani bantuan teknis Bank Indonesia. Jadi ada program-program bantuan teknis Bank Indonesia. Jadi saya yang menangani itu sampai 2007 sampai 2010 saya di direksi atau direktur utama di PD Pasar Kabupaten Bandung di Bringkitnya. Karena di sana kebetulan menurut Bapak Bupati Bandung waktu itu Nanggung Dagung, saya diminta untuk memperbaiki manajemennya lah. Setungkaro itu bisa berjalan dengan baik. Berkat kerjasama kami dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat dan personil di PD Pasar. Nah, ini kan Pak Patut ini kan di mana-mana aja diterima gitu kan, artinya ada nilai plus yang Patut miliki kira-kira. Nah, kira-kira apa yang nilai-nilai itu yang Patut pegang selain dari nilai dari orang tua itu, nilai apa lagi yang Patut pegang sehingga ini kan setiap pekerjaan yang diberikan tanggung jawab dari Patut rata-rata berhasil dan sukses gitu Pak. Sebenarnya ini setungkaro juga karena kita dimanapun bekerja selain rajin, tekun, dan jujur, ya kita kan harus harus berani menunjukkan sikap keseriusan dalam mengambil pekerjaan yang walaupun kita misalnya baru belajar, seperti Jam Kerja ini kan rintisan ini Pak, ini kan perusahaan rintisan di Bali ya. Karena ini rintisan, tentu kita harus belajar banyak, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, apalagi zaman digital. Itu kita terus terang aja dari awal saya sudah pakai sistem IT di Jam Kerja Bali, sehingga dari jam kerja yang ada di seluruh Indonesia sekarang itu Bali ya memang masih terbaik ya. Jadi contoh, artinya kita kembali lagi seperti yang J tadi sampaikan itu, kita harus cerdas juga untuk mencari informasi sehingga kita tidak ketinggalan seperti itu. Jadi istilahnya seperti di pencak silat itu, kita harus sigap walaupun dengan tidak harus menunjukkan kesombongan seperti itu, tetapi kita tetap bekerja keras dengan dengan kaidah-kaidah yang ada, karena kita kan selalu harus belajar, harus selalu meningkatkan diri, pengetahuan, dan termasuk pengalaman, mencari teman terutama, karena banyak teman menurut saya itu akan bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Lalu kira-kira setelah mendapat kepercayaan sebagai direksi Jam Kerja kan, ini tadi bilang kan perusahaan rintisan, ini kan perusahaan yang mulai dari nol, mulai dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada seperti sekarang. Kira-kira apa langkah awal mungkin yang Pak Tut masih ingat sampai sekarang ini, sehingga menjadi terbalik bagi Pak Tut dan tim ini untuk berusaha agar Jam Kerja ini menjadi Jam Kerja Bali ini menjadi perusahaan percontohan di tingkat nasional. Dan saya lihat kan banyak prestasi yang Pak Tut raih di Jam Kerja ini. Kira-kira apa ini nilai-nilai yang Pak Tut dari sejak awal Pak Tut pegang untuk Jam Kerja ini? Disitulah pengalaman itu juga menentukan pada saat yang menjadi konsultan di Bank Indonesia. Sekali lagi, bantuan teknis Bank Indonesia ini mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Supaya ekonomi itu tumbuh di masyarakat, kita kan harus tahu apa yang harus didorong, kan begitu ya. Salah satu yang didorong adalah
usaha mikro kecil menengah dan koperasi ini karena dia jumlahnya banyak di masyarakat nggih. Usaha mikro kecil ini kan banyak nih, pedagang pasar banyak sekali di Bali. Itu salah satu usaha mikro. Dia harus didorong oleh pemerintah daerah. Kenapa dia harus didorong pertumbuhannya? Karena dia memiliki potensi yang banyak. Satu, jumlahnya banyak, kedua personilnya, artinya orang yang terlibat UMKM ini kan banyak. Sudah itu dia memberikan sumbangan PDRB kepada pemerintah, kepada negara itu besar karena 99% nah itu PDRB-nya dari pengusaha mikro kecil. Nah, selain memang ada kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, kendalanya pun ada di masing-masing UMKM ini. Banyak kendalanya karena selain memang dia perusahaan pribadi, masih nyampur kasnya, ya artinya kendala manajemen, ya bahan baku dan lain sebagainya itu dia masih kesulitan. Salah satu kesulitannya yang kira-kira bisa kita atasi adalah dalam hal dia membutuhkan modal. Gitu. Dia akan membutuhkan modal, tetapi dia tidak memiliki cukup jaminan. Di situ yang lihat pada saat itu di BI, oh kalau begitu berarti pemerintah harus mencari solusi, mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi UMKM dalam hal mengakses kredit. Karena dia masalahnya di jaminan. Nah, kita cari informasi, ternyata waktu itu belum ada peraturan yang membolehkan, belum ada aturan hukumnya yang belum ada legalitas yang bisa memayungi kalau itu dibentuk. Nah, kebijakan waktu itu Pak Wali Kota Pak Puspayogo bekerja sama dengan Askrindo, tetapi rupanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu belum pas sekali. Nah, sehingga kita dari kebetulan konsultan Bank Indonesia mengusulkan kepada Bank Indonesia supaya duduk bersama dengan pemerintah Provinsi Bali termasuk dengan legislatifnya untuk membentuk perusahaan penjaminan. Nah, waktu saya konsultan yang kedua di Bank Indonesia. Tapi waktu itu sudah ada payung hukumnya? Nah, sudah mulai kita dorong juga di pusat supaya ada payung hukumnya, sehingga ada semacam payung hukum yang bisa PPKD namanya. Perusahaan penjaminan kredit daerah. Mungkin termasuk perusahaan yang paling awal, penjaminan paling awal yang dimiliki oleh pemerintah daerah mungkin. Ada BUMN namanya Jamkrindo, tetapi dia dalam bentuk koperasi dulu. Artinya dibentuk oleh Departemen Koperasi. Kalau sekarang Kementerian Koperasi ya, itu yang membentuk Jamkrindo dulu, bukan Jamkrindo namanya, BP apa namanya gitu ya, saya lupa. Tetapi dia berkembang sekarang menjadi Jamkrindo BUMN. Nah, untuk PPKD daerah, perusahaan penjaminan kredit daerah, payung hukumnya itu baru ada di tahun sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2000. Ya, 98 kalau tidak salah itu baru ada payung hukumnya. Nah, sehingga oleh pemerintah didorong pertama yang membentuk perusahaan penjaminan kredit daerah adalah Jawa Timur. Nah, Bali karena lebih awal persiapannya, Bali bisa membentuk tahun 2010 kan. Baru setelah Jawa Timur Bali ya. Makanya dengan pemikiran itu rupanya Titiang bersama dengan teman-teman tentu di Jamkrida Bali bisa memikirkan mau dibawa kemana Jamkrida ini. Kita sudah punya perencanaan dari awal. Nah, itu oleh Bapak Gubernur juga waktu itu kita dipanggil apa yang Anda akan lakukan kalau kita mendirikan Jamkrida ini. Jadi kita disuruh bikin semacam bisnis plan gitu. Oh, sudah dari awal kita bikin. Nah, kebetulan Tiang sekali lagi karena ada pengalaman sedikit di Bank Indonesia yang tahulah sedikit mau kita arahkan kemana Jamkrida ini. Nah, Astungkaro tugas yang diberikan kepada Titiang sudah berjalan 10 tahun lebih, 11 tahun malah saat ini di Jamkrida. Tentu berkat juga kerjasama teman-teman pengelola, termasuk mitra kerjasama seperti BPD, kan mendorong BPR, Perbarido mendorong kita. Artinya kerjasama kita kalau saya lihat kan saya juga mengikuti ini. Sejak awal Pak belum punya kantor, masih numpangan gitu. Betul. Berapa kali pindah, sekarang udah kantornya masuk representatif lah ini kan besar. Nah, kira-kira itu saya lihat perjuangan Pak dengan tim ini luar biasa. Nah, sejauh ini kira-kira dalam situasi yang seperti sekarang ini kan juga menjadi tantangan bagi penjamin sekarang, Pak. Nah, kira-kira apa rahasia dari Jamkrida ini sehingga sampai sekarang pun ini kan sudah melewati pandemi, udah lewat oleh Jamkrida, sudah bisa inilah
dilewati lah. Apa yang gini Pak, yang nilai-nilai yang dibawa oleh Jamkrida Bali ini sehingga sampai sekarang masih dipercaya dan masih kuat sebagai suatu usaha bagi pemerintah daerah maksudnya Pak. Nah, jadi kita dalam mengelola Jamkrida ini kan harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pemegang saham kita yang pengendali adalah pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Bapak Gubernur Bali, demikian juga Bapak-Bapak Bupati dan Wali Kota se-Bali. Pemegang saham kita ada 10. Itu rutin kita lakukan pertanggungjawaban karena kita juga diawasi oleh OJK sebagai lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, karena justru itu kita harus mengoperasikan perusahaan ini sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan OJK. Peraturan OJK paling tidak kita membuat perencanaan keuangan, kan itu Pak ya, setiap awal tahun. Nah, perencanaan keuangan ini harus kita buat sebaik-baiknya dalam tanda kutip, berdasarkan atas operasi sebelumnya, kan itu Pak ya. Nah, itu kita laksanakan, kita laporkan di rapat umum pemegang saham. Nah, potensi-potensi yang ada tentu kita dalam membuat perencanaan itu kita masukkan, kita gunakan. Demikian juga operasional ini sekali lagi karena dukungan dari semua pihak, termasuk dari AJ juga kan ikut mensosialisasikan kami. Saya sebenarnya berterima kasih termasuk teman-teman wartawan lainnya yang sedang sekali dibantu mensosialisasi sehingga kita dikenal oleh paling tidak. Nah, yang penting lagi ya, di kondisi seperti sekarang ini, Titiang bersama teman-teman itu selalu menekankan efisiensi. Kita harus lakukan itu karena bagaimanapun juga mengelola usaha itu kan jangan sampai terlalu gegabah dalam hal biaya. Jadi di pengelolaan biaya pun itu sangat penting di masa-masa ya boleh dikatakan masa sulit seperti sekarang ini. Jadi harus betul-betul diperhitungkan biaya itu keluar. Jadi yang memang harus mesti keluar ya dibayar, yang mestinya bisa diirit, diefisienkan seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi pengelolaan usaha. Jamkrida walaupun tidak persis sama dengan bank, tetapi kita kan harus mengelolanya secara profesional, terutama kaitannya dengan perusahaan yang boleh dikatakan kalau dibandingkan dengan bank kita perusahaan yang berisiko tinggi, karena perusahaan yang menjamin itu, makanya sangat hati-hati. Dan kita sudah punya prinsip dan sudah disepakati oleh semua Jamkrida, maksudnya Jamkrida di seluruh Indonesia, termasuk teman-teman di pengelola, ya staf kami termasuk, itu kita sepakat bahwa visi misi itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sudah itu mendapatkan keuntungan itu wajib paling tidak bisa membiayai kebutuhan hidup daripada perusahaan Jamkrida ini. Tetapi memberi dampak tidak wajib lagi, harus harus itu. Harus memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi melalui apa? Melalui penjaminan terhadap usaha mikro kecil menengah dan kooperasi ini yang ada di Bali. Itu wajib itu, karena itu memang menjadi visi kita dan misi daripada Jamkrida ini. Jadi harus itu keharusan. Jadi memberikan benefit manfaat kepada itu harus. Tetapi kan kalau saya lihat dari paparan kinerja Pak di Jamkrida ini kan benefit udah pasti Pak ya. Wajib harus kan gitu. Yang lain juga, kalau yang satu lagi mungkin keuntungan Pak. Keuntungan. Itu juga sudah kan Pak? Sudah, sudah. Kira-kira apa ke depan yang menjadi target daripada Jamkrida ini lagi Pak? Jadi umur kita sekarang ini kan 11 tahun Jamkrida Bali. Tentu dari mitra kita hampir 800 mitra nih. Baik BPD dengan 53 kantor cabangnya, ke BPR yang jumlahnya 130-an lebih itu, kita baru 88 kerjasama. 90 ya, karena masih ada yang belum. Apalagi koperasi LPD kemarin yang cek baru 300 LPD. Dari 1.400. Dari 1.400. Artinya kan masih banyak potensi ke depan nih yang yang terlihat, yang bisa kita ajak bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali melalui penjaminan pemberian pinjaman atau kredit kepada usaha mikro kecil. Pedagang-pedagang kita di desa itu sudah masih banyak yang belum. Gitu, sehingga
risiko mitra kita itu bisa diminimais bekerja sama dengan Jamkridah. Nah, gitu, Niko. Jadi itu target ke depan lagi memperluas area dan Nggih, memperluas nggih. jangkauan, Pak ya. Nggih. Nah, ada satu lagi tadi yang pertanyaannya J yang menarik Niko, yang suka kiat-kiat lainnya supaya tetap dipercaya kan seperti itu ya. Klaim, nah ini kan tugas kami membayar apabila terjadi klaim. Ini sampai saat ini kami terus terang karena strategi dalam hal membuat cadangan klaim itu selalu kami lakukan. Kami terus terang sampai saat ini tidak pernah menolak klaim ya. Jadi selalu kita bayarkan Setiap ada asalkan klaim pasti cair. ya pasti asalkan ya ketentuan yang kita perjanjikan itu dipenuhi. Misalnya ada nasabah bank peminjam kredit yang meninggal, itu kan misalnya surat keterangan meninggal itu harus ada. Kalau itu tidak ada, ya tentu di perjanjian tidak bisa kita bayarkan gitu ya. Tetapi kalau udah dipenuhi ya kita bayar, karena itu kan salah satu kepercayaan kepada Jamkridah Bali seperti itu. Ya. Ya mungkin pemirsa Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi kan kita sudah lihat sekilas bagaimana profil Pak Ketut Widiana Karyo ini dari kecil hingga di berbagai di berbagai posisi dan di berbagai instansi, dan terlihat memang itu sebuah perjuangan dan usaha yang keras dari beliau sehingga bisa di posisi yang sekarang. Yang belum kita ketahui adalah ternyata beliau inilah dari dulu ini memang senang sekali berorganisasi, dan sekarang yang jabatan tertinggi beliau adalah di Kertawisesa, Pak ya, di perguruan Pencak Silat Kertawisesa. Beliau adalah ketua umum nasional perguruan Pencak Silat Kertawisesa, Pak. Ini kan agak jauh, Pak. Pak seorang ekonomi, lulusan manajemen, sudah itu kerjanya di Bank Indonesia yang serius-serius, yang kelihatan sangat itu juga sekarang sebagai direktur utama di Jamkridah juga kan kelihatan ngitungin risiko, Pak. Nah sekarang juga berkiprah di perguruan Pencak Silat yang kelihatannya keras nih. Nah kenapa Pak sampai di sini nih, Pak, di perguruan Pencak Silat ini, Pak? Jadi begini, ini sebenarnya saya tidak lakukan baru sekarang ini, karena saya dari kecil memang suka olahraga, dan kebetulan orang tua kami kader, istilahnya kader Pencak Silat ya. Dulu namanya Pencak Silat ini adalah ST, singkatan dari Eka Sentosa Stiti, yang suawiranya suhunya Suheng itu adalah Bapak Mandirgo Gunung dari Celagi Gendong Denpasar, yang temannya Pak Suwiyogo ya, dari Puri Satrio. Kalau di Puri Satrio yang dikembangkan Bakti Negara, kalau Pak Rego Gunung adalah ST. ST dalam perkembangannya tahun 70-an menjadi perguruan Pencak Silat Kertawisesa. Kebetulan kakak kandung saya dulu juga pengurus ketua umum Kertawisesa untuk wilayah Bali. Nah saya pada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga pengurus di Kertawisesa di Provinsi Bali, tetapi oleh kepercayaan anggota, karena atlet kami di seluruh Bali dan juga ada di Sulawesi Tengah, Perigi Mutong ya, saya sempat ke sana, Kendari juga, Lampung juga, Banyuwangi juga ada. Melalui musyawarah daerah saya ditetapkan sebagai ketua umum untuk DPP, Dewan Pengurus Pusat Perguruan Pencak Silat Kertawisesa. Nah di masing-masing provinsi ada juga pengurusnya. Nah selain saya menjadi pengurus, memang saya dari kecil sangat suka olahraga, terutama pencak silat. Saya tidak pintar sih, tetapi senang gitu, hobi. Nah kalau potongan Pak kan saya senang dia kan. Hobi, Pak. Bukan senang orang berkelahi lah gitu. Kita cari banyak yang serius, cari teman, mencari teman sebanyak-banyaknya nih, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kebetulan saya juga tidak di organisasi di pencak silat saja. Ini kan pencak silat ini kan membuat atlet yang bagus, sportif ya, sportif. Kita belajar sportif di sana. Nah, demikian juga belajar bertanggung jawab di situ kan gitu ya. Itu yang kita ajarkan adik-adik. Nah ada Kak pengalaman menarik Pak di pencak silat nih Pak, yang sekarang masih dari kecil kan Pak sudah silat, yang menarik menurut Pak yang masih diingat sampai sekarang itu apa Pak, cerita tentang pencak silat ini? Ini kan perguruan historis yang bersejarah, yang sudah mendarah daging di hati masyarakat, karena ini
adalah untuk perjuangan katanya zaman dulu ya, zaman dulu untuk perjuangan melalui seni pencaksilat, melalui seni majangeran itu dipakai alat perjuangan katanya ya, konon oleh orang tua kita dulu. Maka dari itu ini karena historis ya, kita tidak boleh meninggalkan, apalagi suka gitu ya, tidak boleh tinggalkan, bila mana perlu kita lestarikan, kembangkan. Saya sangat senang ya karena anak-anak sekarang itu banyak yang ikut. Sekarang aja atlet kami di Bali itu ada 7 ribuan ya, ditambah dengan di luar Bali mungkin ada 10 ribuan sekitar itu. Dan terakhir kita memang ada prestasi mengirim atlet ke Vietnam atas nama Kadek Adi Astono dari Denpasar. Itu ya. Berarti sudah mencapai Ya, level sudah. SEA Games Pak berarti Ya, ya? sudah SEA Games di Asian Vietnam. Games Pak SEA Games itu? SEA Games di SEA Games. ya, SEA Games di Vietnam. Kira-kira kita akan ngobrol lagi Pak nanti Oke. kalau bisa, nanti kita ngobrol sambil jalan Oke. sambil melihat di mana sih sekolah Pak waktu SMA, Oke, waktu oke. di mana sih tempat favorit Pak untuk main misalnya Oke. waktu Oke. SMA di mana gitu. Kita Ya. lewat aja Oke, Pak. oke. Sambil ngobrol-ngobrol. Oke, oke. Ini Pak. Oke. Pemirsa Aji Sridio Bincang-Bincang, mari ikuti Aji, kita akan membedah lebih dalam seperti apa perjalanan Pak Ketut Wijaya Karya dari mudanya sampai sekarang. Mari ikuti Aji. Pak Tut, Oke. selain Pak tadi bilang di kata wisesa kan juga mungkin Pak Tut banyak wisesa lainnya Pak Tut mungkin ikut bergabung di dalamnya. Oke. Apa aja itu Pak Tut? Oke, kebetulan Tiang dipercaya juga oleh teman-teman di kampus, terutama di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Tiang dipercaya sebagai ketua IKAYANA atau sekarang namanya ketua IKAPEB, Ikatan Keluarga Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Sudah agak lama sih, Nike. Sudah itu Tiang juga pengurus ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi. Tiang wakil ketua di ISEI untuk ISEI Bali. ISEI Bali, Pak, ISEI ya? Bali ya. Nah, jadi dengan berorganisasi seperti ini, Tiang banyak dapat kesempatan untuk belajar, mencari teman terutama. Karena ISEI di luar Bali, khususnya di Jakarta kan sangat ini banyak yang menjadi Banyak, ya. jadi Karena kan menteri, jadi pejabat, sehingga kita Kayak prestis ya bagi orang banyak- ekonomi banyak ini yang sekolah mudah ekonomi. kita berhubungan. Seperti Pak Ferry Warjio kan beliau ISEI, bahkan beliau ketua ISEI pusat. Jadi kita ya lebih dimudahkan untuk berhubungan karena sudah dikenal beliau. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menggarap proyek-proyek yang ISEI boleh garap di Bali. Gitu. Oh. Ini Pak Tut kan sekarang Pak Tut ini banyak sekali, tadi saya dengar banyak sekali organisasinya dari A sampai Z mungkin habis Pak Tut. Waktunya habis untuk organisasi Pak Tut sempat ini mencari pacar Pak Tut. Karena organisasi kan biasanya jadi idola di mana-mana. Dan- Nah, kira-kira masa muda Pak Tut itu seperti apa dari Pak Tut? Oke. Tiang waktu masih muda karena memang ada kesibukan terutama saat di kampus ya, Tiang kebetulan aktif di Senat, juga di kegiatan lain ya, belum konsentrasi untuk Mencari pacar. mencari istri gitulah. Karena belum dapat juga. Nah, setelah Tiang tamat, setelah bekerja di BI baru Tiang serius untuk berpacaran dan Tiang berkeluarga itu tahun 1991. Ketemu di mana nih Pak? Di BI? Sebenarnya Niki istri Tiang sekarang belum pacaran sih, tapi saya Tiang sudah naksir waktu dia masih SMP. Oh, di SMP Pak mana Naksir Tiang sama istri Tiang ini, dan Tiang SMA waktu itu.
Gitu. SMP-nya di SMP Dia di SMP 3 dan SMP 3 Pasar, Tiang di Denpasar. SMA Swastiastu. sudah Pak lirik waktu itu. Sudah kita lirik-lirikan tapi belum pacaran serius. Nah, lirik-lirik aja di mana Pak? Di SMA. Ibunya Nah, di SMP. kebetulan kan masih ada hubungan saudara. Ada hubungan saudara. Saudara, dan dia tinggal di Jalan Wijaya Kusuma di Denpasar. Beberapa ini kesempatan Tiang kan main ke situ. Berarti cinta pertama deh Pak. Ya, cinta pertama dan terakhir. Akhirnya menikah dengan Ya. pilihan Pak berarti ya. Iya, betul Pak. Sekarang Pak udah dikarunia berapa anak Pak? Tiang sudah punya 3 anak dan sudah menikah 1 orang, sudah punya cucu 1 gitu. Kebetulan anak Tiang kan yang pertama cewek, yang kedua cewek, yang ketiga cowok. Gitu, Pak. Lalu seperti apa mungkin Pak melihat setelah berkeluarga ini peran seorang istri untuk dalam karir Pak seperti apa Pak? Nggih. Ini memang Tiang alami langsung, jadi sangat ini sekali kalau kita lihat istri itu dalam hal kita melaksanakan tugas-tugas kedinasan ya, itu sangat dibutuhkan dukungan yang penuh ya, dukungan dalam artian baik terutama dukungan spiritual ya, supportnya ini sangat penting karena kita untuk bisa bekerja dengan baik itu berangkat dari rumah itu harus sudah dalam situasi yang tenang ya, untuk bisa tenang ya. Di rumah itu harus hubungannya harus harmonis, itu seperti itu. Jadi Pak berusaha menjaga keharmonisan itu Pak ya. Tapi termasuk istri Pak termasuk orang yang mengerti Pak ya. Karena Pak kan tugasnya bisa keluar, bisa jarang di rumah bisa Pak ya. Kalau memang kemarin waktu jadi konsultan di luar Bali ya. Itu kan di luar Bali juga Pak. Apa yang nilai khusus istri Pak ini? Yang jelas Tiang selalu komunikasi. Walaupun zaman itu belum ada HP misalnya, tapi Tiang melalui apa istilahnya wartel, melalui wartel kita komunikasi, dan Tiang selalu berusaha hadir setiap minggu itu ke Bali Tiang. Kita tiap minggu. Nah kira-kira dari Pak sekarang punya anak ini, kira-kira ada yang nggak yang ini Pak yang ingin ya, seperti Pak gitu misalnya, yang punya bakat, ingin suka organisasi, suka macam-macam, ada Pak? Anak Tiang yang nomor 2 dan nomor 3 Tiang lihat dia suka juga berorganisasi, banyak juga temannya Tiang lihat, malah anak Tiang nomor 3 dia ikut BEM di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Udayana. Oh, artinya sudah ada darah-darahnya juga. Betul. Nah ini kan daerah Pak sering lewat nih Pak. Ini kan daerah Udayana, daerahnya apa namanya nih? Daerahnya Swastiastu juga sini Pak ya. Dulu Pak sering nongkrong di mana nih Pak? Dulu kan mungkin tidak seramai gini Pak ya. Belum ada matahari, belum ada ini Pak, waktu itu belum ada mall lah di dekat. Jadi kita justru waktu SMA itu mainnya di Jalan Gajah Mada Pak. Oh Gajah Mada mainnya. Dagang nasi jinggo itu di sana. Dulu kan hanya di Gajah Mada ada jualan nasi jinggo Pak. Dulu nggak seramai di sini, masih sepi-sepi. Ya masih sepi di sini, tetapi ya kita juga kan banyak teman di asrama tentara di Sudirman ini, teman SMA mainnya di situ. Ya? Ini mallnya belum ada waktu itu. Mallnya belum ada Pak. Ini kan dulu daerahnya memang daerah tentara Pak ya? Ya betul, di sebelah kiri ini terutama Pak. Teman kita banyak di sini, teman-teman SMA. Sampai di sini Pak main Pak? Main di sini kan di belakang ini ada lapangan sepak bola. Kita olahraga di situ. Olahraga Pak selain silat apa lagi Pak yang Pak senangnya Pak? Saya pengurus Anggar juga. Anggar. Oh yang ini Pak ya? Yang dusuk-dusuk main Anggar ya. Itu saya juga sempat di KONI Bali. Sekarang saya juga di KONI Bali sebagai Dewan Penyantun KONI Bali. Saya dulu di Anggar ya. Juga olahraga yang saya sukai ya, karena sudah umur sekarang ya paling tidak ya jalan santai karena sudah umur 60-an, jadi tidak lagi yang keras olahraganya seperti itu. Lalu gininya Pak, kalau dulu Pak sekolah di Swastiastu tinggal di mana Pak? Oh, saya dulu waktu SMA tinggalnya di jalan, dulu namanya Jalan Tanah Lot, sekarang namanya Jalan Pulau Seram. Pulau Seram itu kebetulan ada saudara yang punya rumah di situ dan kebetulan rumahnya kosong. Saya tinggalnya di situ. Kalau ke sekolah jalan kaki saya karena dekat juga. Selain memang tidak punya sepeda motor. Waktu itu kan
Mungkin orang yang pakai sepeda motor masih jarang, Pak. Ya jarang, betul jarang. Lalu kalau waktu SMA pelajaran apa yang paling Pak suka, Pak? Kebetulan saya IPA. Saya sebenarnya kan wajib menyukai semua pelajaran yang ada di jurusan IPA. Tetapi kemampuan saya tidak sama dengan teman-teman. Teman-teman saya kan kebanyakan orang-orang ya dari kota ya, dari Denpasar, yang sudah biasa, misalnya bahasa Inggrisnya itu teman-teman saya itu udah fasih banget dia. Begitu juga pelajaran lainnya, fisika, kimia, itu saya tidak seperti teman-teman pada umumnya. Jadi saya sedang aja gitu, sedang aja, tidak pinter juga enggak, tapi ya saya wajib ikuti seperti itu. Artinya apapun kondisinya Ya, siap Pak ya bersaing, Pak ya. Siap bersaing. Nah, kira-kira Pak kan melihat sekarang kan kita bicara masalah Bali, Pak. Kita bicara masalah Bandung yang lain juga. Kira-kira bicara masalah gianya seluruh mungkin kan. Kira-kira bagaimana Pak melihat Bali sekarang, Pak ini, Pak? Pak kan salah satu tokoh yang mungkin punya peran untuk Bali, Pak. Karena dari dulu memang senang pada pendampingan LPD, sekarang penjaminan, dan juga mungkin di berbagai organisasi yang Pak ikuti. Kira Pak melihat Bali ini sekarang seperti apa, Pak? Ya, Bali ya secara umum kalau kita lihat sebelum Covid itu kan pendapatannya atau pertumbuhan ekonominya kan di atas nasional di Bali ya. Sebelum tahun 2019. Selalu itu 2019, 2018, 2017 tuh ya 5 sampai 7% ya lah. tetap di atas nasional pertumbuhan ekonominya. Tapi begitu Covid, kita malah sempat minus ya, di bawah pertumbuhan ekonomi kita di bawah. Pernah minus 12 pernah kan. Sekarang sudah mulai menanjak lagi, membaik gitu. Nah, artinya ternyata Covid sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pariwisata yang memang menjadi unggulan di Bali ya. Nah, dengan demikian kan bisa kita tarik kesimpulan sementara, selain pariwisata rupanya Bali harus juga mengembangkan sektor lainnya. Nah, seperti pertanian yang memang saat ini sih tetap ada usaha pertanian, tetapi mungkin ke depan selain pariwisata ada alternatif lain yang dipikirkan, diprogramkan, yang harus menjadi prioritas juga gitu. Mungkin prioritas kedua gitu. Nah, sehingga apabila terjadi hal-hal yang seperti Covid kemarin itu, paling tidak bisa kita carikan jalan keluarnya kan seperti itu. Artinya Pak melihat Bali ini sekarang kan sudah kita jelas masih bergantung pariwisata. Kira-kira ke depan apa lagi yang perlu dibenahi dari Bali ini, Pak, selain yang mungkin pariwisata sudah kita menjadi seperti sudah darah daging bagi kita kan, Pak, seperti barometer lah. Tadi Pak bilang alternatif untuk mengimbangi barometer supaya nggak dominan banget kan gitu. Usahakan ada alternatif lain kira-kira. Nah, hal strategis ke depannya apa, Pak, yang mungkin bisa kita lakukan sehingga ini kan tidak bisa kita menghilangkan pariwisata begitu saja kan? Apa yang mungkin bisa kita pengembangan Niki yang lihat sudah bagus sekali, misalnya di Bali dibikin rumah sakit untuk turis kan gitu ya. Mungkin arahnya yang di Sanur, di Bali itu ke sana, saya lihat itu arahnya. Artinya pariwisata tidak saja pariwisata hanya mengunjungi objek wisata ya, tetapi dia sambil berwisata dia juga berobat seperti itu. Artinya pasiennya bisa datang ke sini seperti Singapura lah kan gitu ya. Apalagi rumah sakitnya itu dibikin seperti di Singapura. Jadi orang berobat tidak saja ke Singapura tapi juga ke Bali. Sambil berwisata juga bisa untuk berobat gitu ya. Itu pengembangan pariwisata menurut saya ini bagus sekali. Tidak menutup kemungkinan hal seperti itu tidak dibikin hanya oleh BUMN atau Pak Erick Thohir, tapi Bupati Badung dengan PAD-nya tinggi bisa aja bikin seperti itu juga. Gitu. Nah, mumpung Pak ngomongin tentang Badung, Pak, kira-kira Badung ini Pak mau lihat seperti apa sekarang, Pak, Badung ini, Pak? Ya, Badung sama mungkin kondisinya dengan adanya Covid, PAD menjadi turun gitu ya. Mudah-mudahan Badung juga punya strategi lain untuk bisa meningkatkan PAD-nya. Salah satunya itu tadi, kalau nanti anggarannya cukup ya bikin hal lain yang bisa mendatangkan PAD ya, seperti itu, rumah sakit misalnya atau yang lainnya. Banyak
kok potensi di Bandung itu yang bisa dikembangkan menurut saya selaku warga di Bandung ya. Banyak yang bisa dikembangkan, tinggal kita kan tidak bisa bekerja sendiri, harus paling tidak ahli-ahli di Bandung itu ditanyain gitu, diajak diskusi kira-kira apa. Pasti saya yakin pasti bisa itu. Banyak sekali potensi di Bandung. Yang kembangkan di Bandung ya. Perlu dikembangkan di Bandung. Kita duduklah kalau nanti sama bapak-bapak yang ahli itu di bidangnya Pak. Ya, di bidangnya. Itu bisa diinventarisir, bisa dijadikan program menurut saya. Ini Pak, ini kan kampus Pak ini Pak. Ya. Ini Universitas Madinah. Ini coba kita tengok ke kiri nih. Ya, ini kampus pusat. Dulu Pak kuliah di sini kan Pak? Di sebelah sana. Kalau ini kan rektorat ya dulu ya. Fakultas Universitas Udayana Sudirman ini. Sebelum ada di Bukit kan yang ada tuh di sini. Di sini Pak ya. Ya, betul. Dulu sudah sebesar gini Pak kampus Pak? Ya artinya lokasinya tanahnya seluas ini. Tapi gedungnya belum ya ini kan sudah di rehab ya. Tahun berapa Pak? Tahun Saya masuk 82. 82 masih banyak pohon sini Pak ya? Ya masih pohon palem banyak. Ini masih ada beberapa. Oh ini sisa-sisa tahun Bapak ini? Ya ini penghijauannya ada tambahan juga yang baru. Tapi kalau untuk palem memang dari dulu ada di sini Pak ya? Palem dari dulu. Ciri khasnya di jalan Sudirman ya. Sudirman ini Pak ya? Ya ini kan sebagian besar kampusnya sudah di. Oh Pak dulu mau sekolah di sini di kedokteran ini Pak ya? Maunya di sini tapi tidak lulus. Di atas sebelahnya Pak ya? Tes ya bisa tes Tungkara bisa ikut juga di Udayana di Fakultas Ekonominya. Tapi kan gini Pak, enggak jadi dokter tapi Pak jadi dirut gitu. Belum tentu yang jadi dokter belum bisa dirut kan Pak ya? Iya, jadi kita Tuhan telah mau menentukan jalannya masing-masing Pak. Ada jalannya masing-masing ya. Lalu apa hikmah apa yang Pak mungkin bisa ambil dari itu Pak? Misalnya kan dulu kan harapan Pak jadi dokter, jadi pejabat di pemerintahan. Sekarang kan posisi juga mungkin standarnya juga sama Pak, mungkin di posisi yang tertinggi gitu ya Pak. Ya kita namanya jalan hidup. Ya jalan hidup ya kita lakoni saja dimanapun kita bertugas bekerja, seprofesi apapun kita ya kita lakoni dengan baik, itu mungkin menurut saya ya. Jadi tidak jadi dokter pun kita yang penting bisa hidup, bisa bermasyarakat, bisa beriatnya seperti itu ya. Bermanfaat bagi orang ya, berguna bagi orang ya, berguna bagi nusa dan bangsa, itu yang paling penting ya menurut saya. Dan kita bisa ngayah. Saya kan terus terang ya menjadi perjuru di desa itu sudah dari dulu ya. Saya kebetulan. Nah kan ini luar biasa Pak. Pak dari balik ke kesibukan Pak itu kan Pak ternyata sempat jadi perjuru di desa gitu artinya. Itu artinya Pak seperti orang Bali Tulen lah. Gimana pun pergi tetap desa itu tetap menjadi gini. Betul. Apa aja Pak mungkin kegiatan-kegiatan yang Pak bisa ikuti di desa itu Pak? Ini ekonomi Pak. Jadi apa aja yang bisa Pak ikuti Pak? Di desa. Ya. Tiang selain jadi perjuru pengurus LPD dulu, gas ketua, sampai saat sekarang Tiang menjadi anggota badan pengawas LPD. Kalau ketuanya kan Bendesa Adat, itu ex officio. Jadi Tiang selain itu dulu walaupun Tiang sibuk di Bank Indonesia ya, Tiang juga dipercaya sebagai bendahara ring Desa Adat. Jadi Tiang lama sampai 15 tahun Tiang menjadi Patengan ya, sekarang Patengan istilahnya. Jadi bendahara di desa, dan setelah Tiang menjadi bendahara, Tiang juga menjadi Kerto Desa waktu itu. Sekarang Tiang ketua Sabo Desa di Desa Adat. Ketua Sabo Desa Gereh Pak. Sabo Desa Adat, Desa Adat Gereh ya. Jadi selalu bisa aja kan, bisa kita atur waktunya. Ngayahnya itu kan tidak harus pagi sampai siang, malam kita punya waktu, malam kita ngayah. Rapat misalnya ya malam kita lakukan. Nah, jadi teman-teman di Sabo Desa maklum, perjuru desa maklum, dan Sabo Desa kan tugasnya tidak sama dengan perjuru ya. Sabo Desa itu kan kalau ada persoalan-persoalan penting, masalah pararam, masalah yang lain itu kan baru dilibatkan gitu. Ya, pada intinya ya tugas. Tapi tetap kalau ngayah ke pura Pak masih bisa Pak? Masih bisa. Biasa nih kok yang ngayah ke pura biasa. Apalagi hari Sabtu Minggu kan kita libur Pak ya libur, kita bisa ngayah. Dan
Kalau ada kesempatan pasti ngayah Pak ya. pasti ya. Dan kebetulan Projuru selalu melibatkan Titiang di sela-sela Titiang bekerja gitu. Pak ini kan wilayah masuk SMA Pak nih. Nggih. Ini wilayah mungkin di belakangnya Swastiastu Pak ya. Betul, sebelah baratnya Swastiastu iki. Ini dulu pulau apa nih Pak namanya Pak? Pak Pulau daerah ini, Sarmakawi. daerah ini tinggal berarti Pak? Nggih, Tiang tinggalnya di sana Pulau Di Seram. sebelah barat. Di belakangnya 21 sekarang. Oh di belakang 21. Ya. Berarti dulu lumayan jalannya lumayan Pak ya. Dekat iki, dekat. Dulu Kan masih bisa sawah nyebrang. ini Pak. Di sana itu pabrik minyak. Hmm. Pabrik minyak Nah, kelapa. jadi sudah ada rumah-rumah sih sama dulu. Ada niki ya, ada rumah sini. Ini kan sebelahnya ada hotel Arta. Oh tahun 86 itu sudah Nggih, ada. ada rumah makan resmi asa. Nggih. Pemirsa, Aji Studio Bincang-Bincang dimanapun berada, kita saat ini sudah berada di rumahnya Pak Ketut Widiano Karyo. Ini rumahnya ada di Banjar Gerih, Banjar Dirgahayu. Banjar? Banjar Dirgahayu. Banjar Dirgahayu Gerih Gerih, Abian Semal Badung. Abian Semal Badung. Kita lihat rumahnya sangat asri dan sangat Bali asli. Nah, Patut mungkin bisa cerita Patut di rumah ini ada berapa keluarga yang tinggal Patut? Sebenarnya ada 2 kepala keluarga, saya sendiri dengan keponakan. Kebetulan kakak Tiang yang mestinya Tiang ajak di rumah sudah almarhum, mantan pilot merpati ya, almarhum Kapten Made Cakranegara. Punya anak 2 sebenarnya, 1 laki 1 perempuan. Yang laki sebenarnya Tiang ajak di rumah, tapi kebetulan dianya tinggal di Denpasar. Yang Bisa kita ini Patut mungkin sambil silakan, jalan-jalan. silakan. Ji. Lurus sini, Pak. Sambil gini Patut. Lurus sini. Kita cerita Patut. Nggih, Nah kira-kira waktu kecilnya Patut di rumah ini senang di posisi mana biasanya Patut? nggih. Biasanya main di mana Oh, posisi? nggih. Tiang dulu kan bangunan ini tidak seperti ini, seperti jeneng Tiang niki dulu kan posisinya di sana. Terus dipindah mriki, dapur juga digeser. Tiang biasanya karena ini tidak di tembok ya mainnya ke tetangga di sebelah. Oh sebelah niki. Sebelah timur niki. Dulu Juga masih di ada ini selatan. Patut ya. Yang Mungkin masih ada kayu-kayu yang gede dulu Patut ya. nggih, dulu ada bambu juga di belakang rumah, ada juga pohon enau. Pohon yang besar-besar banyak dulu. Sekarang karena semua pekarangan kita gunakan sekitar 20 aron iki. Semua kita pakai penuh ya dia. Di mana tempat favorit Patut di Patut? Oh. Kalau misalnya setiap hari. Oh, Tiang ya seperti biasa karena niki rumah semua yang harus kita pelihara gitu. Ya semua kita bersihkan. Tiap hari Tiang nyapu di halaman. Oh setiap hari Patut ya. Nggih, tiap hari. Itu Tiang ada nyapu. tanaman juga Patut ya. Tiang. Tanaman juga banyak di Patut. Nggih, bentar. Sambil lihat, sambil lihat Patut. Nggih, kangjang di desa niki. Tapi becik Patut ya. Nah kalau ini Patut memang kan Patut sibuk nih. Nggih. Bisa juga ada waktu untuk gitu Patut. Nggih. Pas ada hari kosong sore atau hari Sabtu Minggu, dan kebetulan istri Tiang suka dan anak juga suka, Tiang bantu-bantu menyiangi. Kalau musim kemarau ya disiram sedikit gitu. Niki sih sekedar anunya niki. Tapi pangwentan kan karena ibu juga nggak ya teman. Istri Tiang suka juga. Kalau olahraga di mana Patut? Ya diki di belakang dika wonten rumput. Dika wonten tempat latihan. Latihan Nggih olahraga kecil-kecil untuk bela diri, dan teman anak-anak Tiang suka juga main kendan rastok. Oh restok. Nggih di belakang. Kalau Patut pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang di mana berada, hari ini kita akan melihat bagaimana Patut memainkan salah satu mungkin keahliannya di bidang pencak silat, khususnya aliran Kertawisesa Patut ya. Aliran Cimande, Laskar Cimande, Gerih. Mari Patut coba lihatkan bagaimana ininya. Pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang di mana berada, mari kita saksikan seperti apa keahlian Patut dalam memainkan sejumlah senjata. Ini namanya senjata Trisula. Patut nggih? Coba diperagakan Patut seperti napi, tapi dia agak menjauh napanya. Dan niki mohon izin teman-teman
yang sebenarnya tidak ahli, tetapi sangat suka saja gitu, karena ini warisan nenek moyang, ya tentu kita harus lestarikan. Nah, kalau ini namanya trisula, ini bisa dimainkan untuk dua trisula sebenarnya, kanan kiri, tetapi ini sekedar peragaan saja, karena ini seni. Jadi muternya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dimainkan seperti itu. Ini trisula. Ini arit. Kebetulan ya ini Yuk Pak ya. kalau main pisau ini seperti ini mainnya. Nah, gitu. Kalau kalau sabit ya seperti ini. Itu, seperti itu. Keren. Nah, ini kebetulan ini sebenarnya kan agak modern ini. Nah, gitu. Keren. Tapi ini keahliannya sudah patut bisa sejak kapan, Pak? Ya sejak saya SD. Sejak SD. SD. Sudah belajar. Ya. Berarti umurnya sejak berapa itu ya, Pak ya? Umur 7 tahun. 7 tahun belajar. sudah belajar. Lalu apa mungkin Pak Tut setelah belajar ini apa nilai-nilai yang mungkin masih patut bawa sampai sekarang ini? Ya. Mungkin juga sportivitas yang gitu-gitu. Nggih, ini kan olahraga seperti ini kan selain melestarikan seni, untuk memupuk sportivitas, bertanggung jawab, mencari teman, itu yang ini. Yang menjadi pokoknya. Ya. Itu. Nah mungkin kalau Pak Tut sebagai tokoh pencaksilat, sebagai tokoh Bali, mungkin apa yang mungkin Pak Tut bisa share kepada anak muda yang sekarang masih mungkin sedang berusaha untuk menjadi jati diri, mau menjadi mencari cita-citanya, seperti apa yang mungkin bisa Pak Tut bagi kepada mereka sehingga mereka bisa berguna dan lebih bermanfaat bagi hidupnya, Pak. Betul sekali. Jadi kita berharap sekali agar pemuda-pemuda, terutama generasi muda, untuk bisa melestarikan perguruan historis ini. Tidak saja Kartosiswa, semua perguruan ya. Perguruan yang ada di Bali ada 12 sekarang. Itu hendaknya dilestarikan, dilanjutkan, karena ini adalah sangat baik tujuannya untuk olahraga, juga untuk kejuaraan-kejuaraan. Ini kan tapi yang selalu saya harapkan tuh apa yang mungkin yang bisa Patut bagi kepada anak muda ini, semoga anak muda Bali ini bisa berkarya, minimal bisa berbuat untuk dirinya, untuk masyarakat, dan mungkin untuk bangsa dan negara. Mungkin kalau harapan kami itu kita itu bahwa generasi muda ini bisa menjadi pelopor mungkin di bidang pembangunan dan lain. Apa yang mungkin Patut bisa bagi kepada mereka? Oke, jadi sesuai pengalaman saya, mumpung waktu masih banyak ya untuk anak muda, jadi cari satu ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, waktu yang ada manfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu akan hilang, usia akan habis termakan waktu. Maka dari itu kepada generasi muda, cari kesempatan yang positif, kegiatan yang positif sebanyak-banyaknya, isi kegiatan tersebut yang positif tentunya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk mengisi kehidupan ini. Karena dimanapun adik-adik itu nanti bekerja dan lain sebagainya, pasti ada manfaatnya. Apalagi ini adalah pengalaman-pengalaman yang terkait dengan berorganisasi dan lain sebagainya. Itu. Makasih Pak Tut atas waktunya. Makasih. Pemirsa Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar, sudah kita lihat. Kita juga sudah begitu lama juga dengan Pak Tut, dari mulai kantornya sampai ke rumahnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua yang didapat Pak Tut hari ini adalah berkat hasil kerja keras dan juga proses yang begitu panjang. Jadi tidak ada sesuatu diperoleh dengan mudah. Semua harus diperjuangkan, semua harus diraih, dan semua harus dipersiapkan. Oleh karena itu, mari kita berbuat yang terbaik, terutama untuk diri kita dulu, setelah itu untuk keluarga kita, mungkin setelah itu baru kepada masyarakat. Jadi semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat. Aji Sinda Bantu Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Aji Sudibyo Bincang-Bincang.